Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan, nikmat dan hubungan kita dengan Allah makin dekat sedekat-dekatnya, sehingga tidak ada jarak dan parak di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita kelak Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya sedekat-dekatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan Allah sandingkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mencintai beliau, amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Idza wasalta ilallahi faqarabta bitakribihi wa taufiqihi." Apabila engkau sudah wusul sampai kepada Allah, faqarabta bitakribihi wa taufiqihi, engkau akan mendapatkan hubungan sedekat-dekatnya dengan Allah, sekaligus engkau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa makna wusul? Makna wusul, wusul artinya secara bahasa sampai. Sampai itu sudah dekat. Tapi kemarin saya mengingatkan, orang yang dekat itu ternyata bertingkat-tingkat lagi. Orang yang dekat dengan Allah itu bertingkat-tingkat lagi, sangat banyak tingkatannya. Ini mau ucapkan penghormatan kepada para habaib belum? Mana lagi nah guru-guru, nah kenalah di nang terakhir aja, bagian terakhir. Kasihkan itu membahas anak cepat bang nah, menjara waktu. Wa makna wusul ilallahi azza wa jalla, ketahuilah makna wusul dimaksud terhadap azza wa jalla khurujuka anil khalqi wal hawa wal iradati wal muna. Dekat dengan Allah atau sampai dengan Allah itu ialah ketika di posisimu sudah dapat keluar dari makhluk, keluar dari hawa, keluar daripada iradah kehendak, wal muna, dan keluar dari segala keistimewaan, kelebihan. Nah, kita pahami khurujuka anil khalqi, keluar dari makhluk. Bagaimana? Nah, banyak orang menyangka keluar dari makhluk itu jauh dari manusia, gitu kan? Betul atau salah itu? Betul juga. Jadi kalau Anda mampu tinggal di gunung, silahkan. Sendiri Bib lah. Temannya siapa Bib? Kera. Siapa lagi Bib? Macan, harimau. Cuma kan kalau itu yang dikisahkan pada Anda semua, Anda ada yang bisa mengamalkannya. Ada enggak kira-kira sini bisa mengamalkannya? Enggak ada. Yang dimaksud oleh Syekh khurujuka anil khalqi di sini bukan bertapa. Silahkan mau bertapa, tidak salah. Mau bertapa yang lah, mau tahanus, bahaluat di mana Bib? Di gunung. Di gunung ya Bib, di gua Bib lah. Kalau kebanjiran di gua Bib ay. Silahkan kalau mampu. Tetapi ada cara lain, yakni ma'rifah kita, bagaimana kita tidak terikat dengan makhluk, bisa mengeluarkan keterikatan kita dengan makhluk. Kita bisa memandang antara johir dengan batin. Contoh makhluk begini, orang terikat makhluk dulu. Contoh, seorang hamba ini seorang hamba Allah, pedagang, tapi dia juga taat kepada Allah. Ketaatan seseorang tidak akan menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ketaatan tidak sampai. Ketaatan itu hanya pada tingkat awam. Perlu lagi menjernihkan hati kita. Bagaimana? Lalu si hamba ini berkata, aku ini kan pedagang. Kalau pedagang, kalau aku tidak dagang, tidak bisa makan aku. Berarti kita terikat dengan makhluk.
Yalah. Ke pengajian mesti ta'lim rajin. Biar istri awasnya minggu akan datang ke pengajian. Kita pisah kalau ke pengajian lagi. Oh, si lelaki ini taat loh Allah, tapi karena mendengar ancaman istri tidak boleh ke pengajian, nanti akan dicerai oleh istri. Istri menceraikan, gak ada suami lagi ini. Paloi linglung nah. Nanti iyalah, berarti paloi masih terikat dengan makhluk. Harusnya bagaimana? Ya harusnya bagaimana menyudahinya? Mungkin mengajarkan kepada istri, tapi misi tetap jalan pengajian. Nah, ya kan? Bisa jadi akali bini itu kena dingai, aku tukarakan gula batu kena dingai. Nah, misalnya kan gula batu coba. Bapak pernah nggak nasi goreng nggak bawakan? Ya kalau, nah itu diakali kan. Yang penting misi tidak terikat dengan makhluk. Ya kah? Nah, kadang-kadang kita hidup kayak itu kelak. Ayo. Yang masih bujangan, belum punya perempuan, terpikir, aku nih hina sekali, tidak ada perempuan yang mau dengan aku lah. Padahal sebenarnya bukan tidak mau perempuan tuh, masalahnya kita kada berduit loh, perempuan kada mau dekat. Tidak punya uang, Bib lah. Iyalah, Bib. Macam-macam sudah aku puji, jar perempuan tuh jar, nggak mau juga gombal sudah bisa-bisa, nggak mau juga dekat, Bib. Perempuan pakai Yasin 40 kali dah malam Jumat. Duitnya mana aja perempuan juga. Apa nama ini jujuran dah ada, Bib. Dah ada jujuran, Bib. Lalu akhirnya pikiran kita, hidup ini akan sengsara kalau tidak ada wanita yang menemaniku dalam hidup. Nah, berarti palui belum lagi, atau palui masih terikat dengan makhluk. Nah, kayak itu memahaminya. Jadi kalau kita sudah bebas hati kita dari makhluk ini, kita bebaskan kecuali Allah yang menghendaki kepada kita, berarti kita sudah bebas dengan makhluk. Coba lihat cinta pian dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah. Cinta apa pian? Ya lah. Karena menurut ilmu cinta kepada Rasulullah ini akan mendapatkan surga, lalu cintai. Nah, itu cintanya karena surga namanya. Ya kan? Kalau cinta ini dekat dengan Rasulullah berarti masuk surga. Berarti cinta kita masih karena surga. Lalu cinta apa? Tidak peduli apapun juga, yang penting aku cinta kepada Rasulullah. Nah, ini yang hebat. Rasulullah itu adalah manusia pilihan yang ditunjuk Allah kepada umat manusia yang perlu aku sayangi. Lakukan ya. Dengan hadis sudah tahu. Misalnya ada hadis Nabi mengatakan, orang yang dekat dengan Allah itu ialah man ahabballah wa rasul. Orang yang mencintai Allah dan Rasul. Hadis itu tidak tahu dia, yang penting hatinya pokok cinta dengan Rasulullah. Berarti dia sudah timbul haibah tentang kebesaran Allah. Dirasakannya pada diri Rasulullah itu ada kebesaran keagungan Allah. Nah, pada saat cinta itulah dia sudah tidak terikat dengan makhluk. Nah, kawai kalau lah. Nah, terikat dengan hawa nafsu. Wa anil hawa. Hawa nafsu. Ayo, diancam perempuan, berani ndak? Ya, Habib. Awas, pian. Apalagi Habib nang kayak kini nomor nah. Diancam bini sidin kah? Wah, bisa takutan Habib. Awas pian bipai. Nah, misalnya. Kalau ulun tinggalkan, amun pian payu lagi. Nah, ayo kayak apa, Habib? Kayak apa, Habib? Wah, Habib misalnya gelisah, Habib. Gelisah. Seolah-olah Habib lah. Nah, tapi kayak Habib ini kira-kira gelisah lah, Habib. Oh, tidak jadi Habib. Yakin aja payu aja, Habib. Ini tidak terikat dengan hawa nafsu. Contoh orang terikat dengan hawa nafsu, main judi. Pernah lah melihat orang ketagihan main judi. Kalau dia tidak menang, apa aja bisa dijualnya, sampai bini dijualnya, istri dijualnya, ya lah. Nah, kebun dijualnya, apa aja dijualnya, ya kah? Nih, itu contoh orang yang terikat dengan hawa
Orang minuman keras, wah, nggak bisa aku jar meninggalkan minuman keras nih. Kiamat tuh Bang, rasanya minuman keras ini. Ya kah? Nah, nggak bisa. Ada juga orang merokok, nggak bisa aku jar, nggak ada merokok aku jar. Matiku tuh aku jar tidak merokok aja. Wah, seolah itu masih terikat dengan hawa nafsu. Tapi betulan jangan tidak merokok. Makanya kita sendiri merokok tuh tidak sambung puting, enggak. Sebilah-bilah aja kita merokok tuh. Bilah. Ya, makanya merokok tuh sebilah aja, jangan sambung puting, janganlah. Bon. Ada hadis nggih bae gitu. Wal iradah. Tidak terikat dengan kehendak. Nah, kehendak kita ini macam-macam lah, kehendak hari-hari coba itu nyatakan. Kehendak kita ini macam-macam. Melihat orang sepeda baru, sepeda apa Bib sekarang Bib? Lihat sepeda motor lah yang paling gampang, nyala NMAX kah keluar atau apakah? Nama Jayco apa namanya sepeda motor tuh? Lupa PCX. Nah, wah PCX aja mantap, PCX ini kayak Superman aja lagi jar. Mahal dah si Paloy, kayak apa jadi Superman? Lah, lihati tabungan, lihati rekening Bipai. Udah cukup juga beli PCX. Akhirnya butang kita. Padahal kendaraan bagus ada, jadi sudah bisi kendaraan Vario di rumah. Wah, tapi pingin PCX. Nah, itu aja akhirnya pikiran kita kan. Lalu selama kita masih belum beli PCX tadi, hati kita gelisah. Nah, selama kita atau si pemuda ingin mengawini seorang perempuan, selama belum dikawininya si perempuan itu, dia gelisah. Berarti dia terikat dengan iradah, dengan kehendak yang ada pada dirinya. Kawalah kita tidak terikat dengan iradah kita. Kita gunakan iradah, karena iradahnya timbulnya terus macam-macamnya timbul. Nafsi. Nah, kecuali iradah yang memaksa. Nah, itu mau tidak mau, contohnya mau bekamih misalnya, kencing misalnya. Nah, ayo. Siapa yang kau nahan? Mau kentut, ayo Bib. Paling menahan sebentar, keluar, kentut ya Bib. Kentut di sini ribut yang lain dengar. Iradah jahat. Makal. Paloy. Bensin berapa seliter aja Paloy? 8.000 aja orang. Setengah liter pun berapa? 4.000 aja orang. Kalau setetes Bang aja Paloy. Tetes gratis aja Paloy. Kalau kayak itu aja tetes akan naik kendaraan. Minta tetesnya aja Paloy. Sejam-jam aja Paloy tetes. Nah, nasib juga Paloy ini lebih baik. Iradah maka hilangkan. Tidak kita lakukan seperti itu. Nah, ini bagaimana iradah ini timbul. Nah, bila belum habis lah. Kurang lebih aja lah mendapatkan kelebihan-kelebihan, melihat orang lain iri kita, melihat kelebihan-kelebihan orang lain iri kita, hilangkan iradah seperti itulah. Nah, ulun mengisahkan sebuah asma supaya iradah kita punya iradah tertentu kita tumpukan kepada Allah. Terserah Allah memilihkan kepada kita apa yang diberikan Allah kepada kita, agar hawa nafsu kita juga hilang. Kayak hawa nafsu itu hilang bukan berarti tidak bergairah lah bah. Istri mendengar di rumah, bahaya aja pengajian situ jar. Kenapa jar jarang suami? Menghilangkan hawa nafsu jar. Bahaya nanti tidak bernafsu lagi dengan aku. Itu istri salah paham namanya. Nah, kita si asyara lain. Komsun. Nah, es. Nah, 66. Nah, as-sadisah wasitun 66. Cipadli ba'di asma'illahi ta'ala, tentang asma Allah, supaya kita mengadu kepada Allah itu apa yang kita adu. Annahu lama raqiban Nuh sallallahu Nuh alaihi salam lah. Sallallahu Nuh alaihi salam. Asy-Syafinah. Ketika Nabi Nuh melakukan apa? Nabi Nuh belayar di laut.
irtafa'at bainas samai wal ardi pasafaqat hal amwazi, ombak begitu besar terangkatlah seolah-olah antara langit dan bumi kapal sini. Ombak begitu besar kan, luar biasa. Dulu ikannya aja besar-besar ya lah dulu. Kalau sekarang korupsinya yang paling besar lah. Kalau dulu ikan-ikannya. Wa kanal ma sakinan fajabal qar min hararatil ma. Maka ketika itu gelombang sangat besar itu menjadikan alqor. Alqor itu tambalan kapal. Tambal kapal itu apa kalau kita sini? Pon? Dampul. Nah, dampul. Alqor min hararatil ma, meleleh hampir karena kepanasan, panas. Meleleh lah, meleleh. Kalau meleleh tambalan panasnya itu, kalau saking panasnya gelombang tinggi, panas lagi, ya Pak. Dampul itu bisa, bisa meleleh. Dono. Bila meleleh itu Pak, apa? Bocor lagi tuh. Pakadat antas riba alma watagraku. Hampir-hampir air itu memasuki kapal tersebut, watagraku, dan menenggelamkan kapal itu. Fa'alamallahu nuhan asma min asma'ihi ta'ala. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Nuh asma daripada asmanya, subhanallah. Pada abihi, kemudian Nabi Nuh pun berdoa dengan asma itu. Pahamidal qar, pajamadal qar bibarkati ismullah. Maka akhirnya membekulah dampul itu membeku kembali bebulik, jaka bahasa Banjar bebulik, asalnya sudah mencair dah kan, bebulik, membeku bibarkati ismullah, karena berkah isim Allah. Jadi kita ini sulit melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu sulit. Melawan iradah kita sendiri pun sulit. Kalau sudah berkehendak tuh susah dah. Orang mau munjun, mancing, ikan ajar, ikan cup, just sekali aja ikannya mana timbul di sungai itu, wah, inilah tuh jar. Oh, lalu aja pikiran hati mencari apa, Bib? Unjun, pengail nih. Pulang aja di rumah, lupa tadi itu pada istri minta belikan soto tadi itu lupa. Maka kita perlu kalimat-kalimat asma Allah yang bisa membantu kita secara otomatis, sehingga kita tidak tergiring oleh hawa nafsu, oleh iradah, oleh makhluk, oleh segala macam kelebihan dan keistimewaan. Wahwa ahyan syarahiyan, namanya adalah asma itu adalah, kalau bahasa bahari, bahasa apa istilahnya? Lain bahasa Sangsekerta, bahasa zaman Nabi Musa namanya ahyan syarahiyan ngarannya. Ahyan syarahiyan. Wa maknahu, makna ahyan syarahiyan itu makna ya hayu ya qayyum. No, maknanya adalah ya hayu ya qayyum. Nah, yang bisa membekukan apa yang cair dan mencairkan apa yang beku adalah ya hayu ya qayyum. Wabihi kama fit Taurati, itulah yang diajarkan Allah pada kitab Taurat, yusallimul gharik minal gharaq, yakni menyelamatkan orang yang tenggelam dari ketenggelamannya. Nah, jadi kalau nak kapal supaya jangan tenggelam, baca kalimat ya hayyu ya qayyum. Wa alamahullahu ta'ala li Ibrahim hina ulqiya finnar. Itu juga kalimat asma yang diucapkan Nabiullah Ibrahim ketika dalam api Namrud, ya lah, pasyarat alaihi bardan wa salaman, yang menjadikan api itu sejuk, yang panas jadi sejuk. Walamma hamala Ibrahim waladahu Ismail ilal haram waskanahu fihi wazidan faridan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail ke tempat yang tandus, maka kalimat itulah yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Alamahu zalikal ismu wa amrahu ayyad'u bihi ijahtaja ilahi, kepada Ismail dan istrinya. Siapa? Siti Hajar kah Siti Sarah kah? Waktu situ Siti Hajar kah Siti Hajar? Ya lah. Nah, Siti Hajar, silakan engkau
Baca asma ini bila engkau memiliki hajat. Maka Siti Sarah membaca itu, Nabi Ismail belum bisa lagi lah, istri beliau yang membaca kalimat itu. Falamma atasa wasobahu wa umul jahdu du'a bihi. Ketika beliau sedang kehausan, berlari-lari beliau membaca kalimat ya hayu ya qayyum. Panballahu lahu ain jam-jam, maka terbitlah air jam-jam. Pabaqo hajal ismu pi afwahi waladu Ismail ila yaumil qiyamah wa pi afwahil malahina intaha. Maka semua ini diajarkan Allah kepada para nabi-nabi sampai pada hari kiamat, termasuk diajarkan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca ya hayu ya qayyum. Inti daripada ayatul kursi, asma ayat kursi yang tertera dan tersebar daripada warasatul para anbiya, warisan para nabi ialah ya hayu ya kan. Yuk coba wasalta ilallahi bi asma'ihi au bi kalimatin ya hayu ya qayyum. Coba silakan mengucapkan kalimat ya hayu ya qayyum itu agar kita wusul kepada Allah, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh makhluk, terikat dengan makhluk, kehendak makhluk, dan segala hal apa saja hiasan dunia ini, dengan sering membaca ya hayu ya qayyum. Atau seperti maksud Syekh, hu hai hu qayyum, hu hai hu qayyum. Mudah-mudahan dapat dimaknai, mudah-mudahan wasal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian apa yang sudah diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.